Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan ridhonya di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semuanya. Dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti kekuatan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa itu tetap mampu kita pelihara dimanapun kita berada, tetap mampu kita rawat dan kita jaga bagaimanapun kondisi kita, dan mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh penjuru dunia, di masjid, di musola, di mana saja senantiasa semarak peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa mudah-mudahan dikelompokkan menjadi hamba-hamba Allah, calon-calon penghuni surga di syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kajian kitab Tanbihul Ghafilin halaman 147 148,
disebutkan bahwa As-Syaikh As-Sufyan Ats-Tsauri, maha guru dari Imam Asy-Syafi'i, di saat beliau sedang menjalankan ibadah hajinya, di saat beliau sedang tawaf, di depan beliau ada seorang laki-laki, hina rafa'a qadaman wa yada'u qadaman yusalli 'alan nabi wa yatruku tasbih, tahlil, tamjid wa talbiyah. Seorang laki-laki yang berada di depan Yai Sufyan Tsauri ini mengangkat kakinya membaca sholawat kepada Rasulullah, menurunkan kakinya membaca salawat kepada Rasulullah, hingga Yai Sufyan Tsauri ini penasaran, amal apa yang diamalkannya, mengangkat kakinya ketika tawaf, membaca sholawat dan seterusnya. Maka ditungguinya sampai selesai tawafnya. Di saat longgarnya ditanyai, wahai seorang pemuda, apa rahasia amal sampean membaca sholawat ketika mengangkat kaki, menurunkan kaki untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa ramal rahasia sampean ini? Laki-laki itu balik bertanya, man anta, panjenengan sinten wahai bapak? Ana Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah, panjenengan orang yang alim, panjenengan orang yang hebat, panjenengan orang yang berilmu. Andaikan panjenengan orang yang tidak aku kenal, aku seorang putra, seorang laki-laki tidak akan menceritakan amal rahasia saya bersama kedua orang tua saya. Baik, kalau begitu ceritakanlah apa yang panjenengan baca wahai seorang laki-laki. Diceritakan, saya berangkat haji bersama ayah saya yang sudah tua renta. Di saat saya menjalankan ibadah haji, ayah saya sakit-sakitan, saya obatkan. Saya panggilkan dokter malam itu, tetapi tidak kunjung sembuh. Justru malam-malam mustajabah itu ayah saya dipanggil oleh Allah karena sakitnya. Saya sedih ditinggal ayah saya, dan sedih yang kedua kalinya, ayah saya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Wajahnya hitam kelam, tidak ada kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak ada di dalam lisannya ucapan kalimat Allah. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Saya sedih Yai Sufyan Tsauri, saya sedih. Tetapi malam itu juga saya tunggu jenazahnya, esok akan dimakamkannya. Di tengah-tengah malam yang sangat dingin itu, di tengah-tengah malam yang saya menunggu ayah saya tertidur lelap. Saya tertidur itu di dalam mimpi saya. Saya tertidur di tengah-tengah jenazah ayah saya. Ada seorang laki-laki lewat kaki ayah saya. Saya tidak pernah melihat laki-laki itu seorang yang sangat tampan, seorang yang pakaiannya terindah, seseorang yang baunya semerbak wangi mendatangi ayah saya, yang tadinya ayah saya wajahnya saya tutupi dengan kain, lalu dibukalah oleh orang laki-laki itu dalam mimpi saya seperti itu. Setelah dibukanya wajah ayah saya, wa masaha wajhahu wa biyadda wajhu, diusap wajah ayah saya yang hitam kelam, diusap wajah saya yang tadinya su'ul khotimah, diusap menjadi wajahnya putih bersih, tampan sekali. Di saat mimpi saya itu, saya melihat langsung dalam mimpi saya bahwa wajah ayah saya putih bersih, tersenyum, tanda-tanda husnul khotimah. Setelah itu ditutupi oleh orang laki-laki itu. Orang laki-laki tadi melewati arah kaki ayah saya. Saya tarik lengan bajunya dan saya bertanya, wahai bapak, panjenengan sinten, man anta? Siapa panjenengan wahai bapak? Dijawab, sampean tidak kenal saya. Saya adalah ana Muhammad bin Abdillah hamilul Quran wa anna abaka musrifan muzniban.
ketahuilah bahwa saya adalah nabi sampean mas, dalam mimpinya. Saya adalah rasul sampean mas. Saya adalah seorang yang membawa risalah Al-Quran, sedangkan ayah sampean adalah orang yang dulunya banyak bergelimang dosa dan kemaksiatan. Tetapi ayah sampean selalu memanjatkan sholawat kepadaku. Dia memohon kepada Allah agar dia mendapatkan syafaat dariku. Walaupun ayah sampean bergelimang banyak dosa, seakan ketika akan menjalankan ibadah haji dia sudah bertaubat kepada Allah. Ditambah lagi selalu bersolawat kepadaku, selalu bersolawat kepadaku, selalu bersolawat kepadaku, maka aku diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat untuknya. Walaupun ia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah atas izin Allah, berkahnya sholawat kepada matur nuwun ya Rasulullah, ditinggalkannya oleh Rasulullah. Setelah itu ia terbangun, dan dari terbangunnya itu maka dia penasaran. Mimpi yang dilihatnya barusan adalah mimpi yang sesungguhnya. Bau semerbak wangi masih terasa di sekitar jenazah ayahnya. Dibukalah jenazah ayahnya dan betul-betul yang dirasakan wajah ayahnya putih bersih husnul khotimah. Diciuminya wajah ayahnya karena gembiranya, karena sayangnya, dan berterima kasih. Matur nuwun ya Rasulullah, matur nuwun ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasul. Itu Pak Yai Sufyan Tsauri, itu yang saya alami. Ayah saya terlalu mengangkat kakinya membaca sholawat kepada Rasul, menurunkan kakinya membaca sholawat kepada Rasul. Walaupun ayah saya dulunya banyak bergelimang dosa, tetapi mendapatkan syafaat Rasulullah. Walaupun meninggal dalam keadaan seperti itu, tetap diberikan oleh Allah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam kajian surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terjemahnya secara singkat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu membaca sholawat untuk Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sallu, ucapkanlah salam kepada Rasulullah alaihi wasallimu, ucapkan sholawat, wasallu, ucapkan sholawat kepada Rasulullah, wasallimu, ucapkan salam kepada Rasulullah, tasliman, dengan penghormatan yang sangat mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 bacaan sholawat. Yang pertama, sholawatnya Allah untuk kanjeng Nabi, sholawatnya para malaikat untuk baginda Rasul, dan sholawat kita untuk baginda Rasul. Sholawatnya Allah dalam kajian tafsir Al-Qurtubi, rahmatuhu wa ridwanuhu. Ketika Allah membaca sholawat untuk baginda Rasulullah, Allah tidak henti-hentinya membaca sholawat kepada Rasulullah adalah merupakan rahmatuhu, kasih sayangnya Allah kepada Rasulnya, kekasihnya. Waridwanuhu, Allah memberikan ridhonya kepada Rasulullah. Sedangkan sholawat malaikat dalam kajian tafsir Al-Qurtubinya ada ad-du'a wal istighfaru. Para malaikat selalu mendoakan Rasulullah, malaikat selalu memohonkan ampun kepada Rasulullah. Sedangkan sholawat kita untuk baginda Rasulullah adalah ad-du'a wat ta'zimu, permohonan doa untuk Rasulullah, wa ta'zimu, dan mengagungkan kepada baginda Rasulullah dengan harapan agar kita semuanya
diakui oleh Rasulullah, dikenal oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah. Menggapai apa? Rahmatuhu wa ridwanuhu, menggapai kasih sayang Allah. Ridwanuhu, menggapai ridwannya Allah, ridhonya Allah. Wadu'a wal istighfaru, agar kita yang cinta selalu bersolawat kepada Rasulullah mendapatkan pula doa-doa para malaikat. Permohonan ampun kepada malaikat untuk Rasul adalah termasuk permohonan untuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus lisannya basah, hatinya basah, pikirannya basah dengan lantunan-lantunan solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, ucapkan salam dengan penghormatan kepada Rasulullah, penghormatan yang sesungguh-sungguhnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum salima alayya idza mittu faja'a Jibril faqala lahu ya Muhammad anna fulan ibn fulan yaqra'uka salam fayaqulu alaihi salamu wa rahmatuhu wa barakatuh." Diceritakan bahwa ketika baginda Rasulullah masih hidup, beliau bersabda, siapa saja di antara kita yang mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Baginda Rasul menyampaikan siapa saja yang mengucap salam untukku, idza mittu, tatkala nanti aku sudah meninggal dunia, aku sudah wafat, aku sudah berada di alam barzakh, ja'ani Jibril, Jibril selalu datang kepadaku menyampaikan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya umat panjenengan mengucap salam kepada panjenengan, fulan bin fulan mengucapkan salam kepada panjenengan ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Baginda Rasul langsung menjawab dengan ucapan doa 3 macam. Salamu alaihi Allah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada hamba-hambaku, umatku yang mengucap salam kepadaku. Wa rahmatuhu, semoga hamba-hambaku, umatku yang mengucap salam kepadaku senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Wa barakatuhu, dan siapa saja yang mengucap salam kepadaku senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia, keberkahan di alam kuburnya, keberkahan di akhiratnya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui menjadi umat Rasulullah dan kelak akan bersama-sama baginda Rasulullah di surga nanti, di surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian surat Al-Ahzab ayat 56. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjukkan kepada kita yang benar itu benar untuk dapat mengikuti kebenaran itu, yang salah dan batil itu salah dan batil untuk menjauhi kesalahan dan kebatilan itu. Senantiasa lisan kita, hati kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, mengucap salam kepada Rasulullah, dan kita betul-betul diukir umat Rasulullah, diakui umat Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah bersama-sama di surga nanti. Kapan saja kita dipanggil oleh Allah, bi syafaati Rasulillah, bi barakati Rasulillah, kita semuanya dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin.